Ya, yang pertama masalah kulit. Nah, ini memang masalah kulit di mana-mana. Di mana-mana masalah kurban itu masalah kulit. Dan yang saya sedih, masih ada yang mengatakan, menurut saya, menurut pendapat saya, menurut kebijakan panitia, begitu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana tuntunannya. Jamaah rahimakumullah, prinsipnya secara umum tidak boleh menjual bagian-bagian kurban, tidak boleh mengkomersilkan bagian-bagian kurban. Ini berlaku untuk peserta kurban, untuk peserta kurban. Kalau yang menerima boleh nggak dijual? Di Istiqlal dapat bagian daging di kantong-kantong plastik. Di depan gerbang udah ada mobil pick up, ada yang duduk di situ, ada timbangan. Pernah lihat nggak? Ya. Nah, nanti ditawarin, ayo yang mau jual daging, yang mau jual daging, yang mau jual daging. Nah, itu pada yang dapat daging itu pada ngiloin di situ. Berapa kilo, berapa on dibayar. Kalau yang nerima terserah. Itu udah hak dia, ya. Boleh dimasak, boleh dijual. Yang nggak boleh ngejual itu adalah peserta kurban dan panitia. Panitia ini sekali lagi bukan penguasa hewan kurban, tapi panitia ini adalah wakilul mudahhi, wakilnya orang yang berkorban. Nanti akan berbeda itu, ya. Sebagai wakil dari orang yang berkorban, maka dia punya amanah untuk menjalankan kurbannya sesuai tuntunan Rasul. Kalau dijalankan sesuai tuntunan Rasul, yang berkorban dapat pahala. Pahalanya apa? Begitu darahnya netes, dosa-dosa kita diampuni. Amin. Nanti dapat kendaraan di akhirat. Panitianya amanah, dia nggak korban, dapat pahala yang sama dengan yang korban. Ad-dalu 'alal khairi, kata Nabi, kafa'ilihi. Orang yang membantu orang lain berbuat baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan orang yang mengerjakannya. Kalau tidak mampu. Tapi kalau mampu, saya mendingan jadi panitia aja lah. Kata Pak Kiai kan, walaupun nggak korban pahalanya sama. Tiap tahun jadi panitia, padahal dia mampu korban. Nggak boleh begitu. Korban juga jadi panitia juga dapat pahala ganda. Nah, kembali ke kulit. Kalau secara umum sudah jelas, peserta dan panitia tidak boleh menjual bagian hewan kurban, maka ini juga berlaku untuk kulit. Ya, nggak boleh dijual, nggak boleh dikomersilkan. Contoh, kulit sapi atau kulit kambing yang motong misalkan jagal. Pak, saya panitia, kami nggak ngasih upah lagi ya, tapi bapak saya kasih kulitnya, ambil semua. Itu nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Itu namanya ujrah, ongkos, imbalan. Dalam hadis riwayat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau mengatakan, kami nggak bayar penyembelih itu dari bagian hewan kurban, tapi kami mengambil itu dari min indina, dari kantong kami. Nah, jadi kalau yang jagal mau dibayar dari kantong kami, peserta kurbannya tambahin. Misalkan harga sapi 3,5, tambahin 3,7, termasuk ongkos buat nyembelih. Nah, gitu. Ya. Nanti itu. Boleh nggak ditalangin pakai duit masjid? Boleh. Kalau lupa minta sama peserta kurban, boleh pakai duit masjid. Tapi kalau nggak lupa ya mendingan minta di awal. Pak, ini buat sapinya sekian, operasional sekian. Boleh nggak? Boleh. Tapi nggak boleh, ini bapak tanduk pala, ya. Apalagi kalau yang motongnya minta jatah, itu nggak boleh tuh, jangan dipakai lagi. Saya kan yang motong, pala buat saya. Wah, jangan, cari yang lain deh, ya, cari yang lain. Karena ini ibadah, sekali lagi ibadah. Tapi kalau kondisinya begini, nggak ada yang mau kulit nih, nggak ada yang mau. Ada yang mau kulit nggak? Nggak ada yang mau, gitu ya, nggak ada yang mau. Atau yang jagal nih, saya mau dah. Ya udah nih, hadiah dari panitia, boleh nggak? Boleh. Kalau hadiah boleh. Upahnya kita kasih lagi, beda. Ini upah buat ente yang motong, ya. Ini kulit karena nggak ada yang mau, hadiah buat ente. Boleh nggak? Boleh. Asal jangan upah atau imbalan. Dengan bahasa apapun nggak boleh. Saya nggak usah dikasih uang,
tapi kulit buat saya. Itu upah bukan? Upah, imbalan bukan? Imbalan. Karena dia syaratkan, saya nggak usah dikasih ongkos motong, tapi saya motong nanti kulit buat saya. Itu nggak boleh juga. Dengan berbagai bahasa, yang penting nggak boleh sebagai imbalan, nggak boleh sebagai upah, nggak boleh dikomersialisasi. Cuma kalau nggak ada yang mau, ya gagal nggak mau, ini nggak mau dipotong-potong kan nggak mungkin. Masa kulit dibagi-bagi kan begitu? Dapatnya segede-gede gini buat apaan? Ya kulit. Nah, dalam kondisi seperti ini, saya rekomendasikan pendapat yang mengatakan di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh juga mengatakan boleh dijual. Boleh dijual. Ya, boleh dijual. Tapi jangan pertimbangkan untung dan rugi. Sekedar pantas saja. Satu kulit sapi berapa nih harganya? 10.000, nggak pantas kan? Masa kulit sapi 10.000? Gitu. Berapa satu kulit sapi? 300 dan 300. Jadi, nah, gitu kan? Jadi jangan, wah ini kita kesempatan nih. Panitia nih biar bisa jalan-jalan. Sapi kulitnya ada 10. Nah, kita jual mahal. Nanti habis itu kita jalan-jalan. Wah, hebat ini ketua panitia. Cerdas. Ya. Padahal bener apa salah, Pak? Salah, nggak boleh begitu. Nggak sah itu kurbannya. Nah, jadi kulitnya itu dijual dengan harga yang pantas saja, cukup yang pantas saja, ya. Cukup yang pantas saja. Nah, kemudian apa? Kemudian uangnya. Nah, ini. Jadi boleh dijual dalam kondisi tadi, daripada busuk, jual. Tapi uangnya harus dibelikan muawadhah, penggantinya itu sesuai sifat dari kulit. Sifat dari kulit. Saya tanya bapak-bapak, kulit itu kalau diolah, dimanfaatkan, kebermanfaatannya jangka pendek atau jangka panjang? Jangka panjang ya. Jangka panjang. Karena kulit itu kan biasanya nggak dimakan. Kalau dimakan harus diolah dulu, kan begitu. Maksud saya kulit itu kan seharusnya kalau mau dipakai langsung dibikin beduk, kan begitu ya. Nah, kan manfaatnya lama itu, beda dengan daging, kan begitu. Kalau kulit itu manfaatnya lama, sehingga para ulama yang membolehkan menjual mengatakan uang hasil penjualannya tidak boleh dibelikan al-umurul istihlakiyah minal ma'kulati wal masyrubat. Tidak boleh dibelikan, dibelanjakan hal-hal yang sifatnya konsumtif, makanan, minuman, nggak boleh. Tapi belikan yang manfaatnya panjang. Contoh, beliin karpet buat Masjid Al-Muttaqin, boleh nggak? Beliin kipas angin buat Masjid Al-Muttaqin, beliin AC. Barangkali granitnya kurang, beliin granit. Atau Quran masih kurang, beliin Quran. Pokoknya yang manfaatnya jangka panjang. Nggak boleh misalkan, wah ini kita dapat penjualan uang kulit, ketua panitianya ya, penjual kulit. Nah, panitia saya traktir makan kambing guling, masya Allah. Ini ketua panitianya luar biasa nih, besok dia lagi deh. Udah jangan diganti-ganti deh, cakep ini ketua panitia nih. Mana ada ketua panitia ya habis kurban ditraktir panitianya makan kambing guling. Itu kambing gulingnya bau kulit itu, Pak. Yang masuk bukan kambing guling, yang masuk kulit sapi itu. Naudzubillah, naudzubillah. Jadi jangan main-main. Kalau menjual dengan komersil itu bisa batal. Fala udhiyatalah. Tidak ada pahala kurbannya. Nah, begitu. Nah, jadi kalau misalkan mau dijual kulitnya boleh, Pak ya. Kondisinya seperti tadi, ya. Cuma uangnya jangan buat yang konsumtif. Buat bayar listrik masjid jangan. Beliin yang benda yang kebermanfaatannya lama. Nah, dibeliin kemudian bilang deh, ini adalah wakaf dari para peserta kurban. Masya Allah, udah kurban dapat, wakaf juga dapat.